Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah postkolonialisme. Kemarin kita bahas postkolonialisme dan agama. Nah, kali ini kita akan membahasnya tentang kolonialisme itu sendiri dan postkolonialisme di era digital. Pertanyaan pertama yang memberangkatkan diskusi kita hari ini adalah apakah dunia digital benar-benar sudah membebaskan kita dari jerat warisan era kolonial, atau justru dunia digital ini memperpanjang gap global ya, melebarkan kesenjangan antara diri kita dan masyarakat kolonial ya, atau masyarakat barat dalam hal ini. Nah, untuk menjawab itu kita akan membahas tiga topik hari ini. Subjek pertama adalah tentang bagaimana teknologi dan media sosial ini sendiri menciptakan semacam bentuk kolonialisme yang baru. Kemudian nanti topik yang kedua yang akan kita bicarakan, subtopiknya yaitu tentang siapa yang mengendalikan algoritma dan siapa yang kemudian dikendalikan atau dirugikan oleh algoritma itu. Kemudian yang ketiga, seperti biasa, kita akan tutup dengan bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita bisa melawan kolonialisme dalam era digital ini, atau kolonialisme digital, istilahnya begitu. Baik, pertama, apakah dunia digital ini membebaskan kita, atau justru kita masuk ke dalam era kolonialisme baru yang disebut sebagai internet itu, atau digitalisasi itu? Seperti kita tahu, saat ini kita hidup di dunia yang saling terhubung ya, atau hyper-connected ya, dimana semua orang mau di pedalaman Riau, Papua, sampai di kota besar Jakarta, Bandung, itu bisa mengakses internet. Mereka bisa berbagi informasi di waktu yang sama, dan dengan begitu membangun semacam jejaring komunitas global. Tetapi apakah semua orang kemudian punya kendali yang sama atas dunia digital ini? Faktanya ya, dunia digital ini masih dikuasai oleh negara-negara North Global ya, atau global utara ya. Ya, basisnya tentu saja Eropa, negara barat, Amerika. Jadi teknologi, data, dan informasi akhirnya harus diakui tetap dikendalikan oleh segelintir perusahaan besar yang berlokasi atau berasal dari negara-negara Amerika, dari negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat dalam hal ini. Sedangkan negara-negara bekas kolonial seperti kita, negara-negara Asia Tenggara, negara Afrika, negara-negara di benua Afrika ataupun di Timur Tengah, ya tetap saja menjadi konsumen daripada produsen teknologi. Ada produsennya, tetapi tidak banyak, tidak bersifat dominan dan mayoritas. Inilah yang kemudian mungkin saya salah, tetapi saya menyebutnya sebagai kolonialisme digital, digital colonialism. Jadi bagaimana, pertanyaannya kan begini, lalu bagaimana teknologi bisa menciptakan ketimpangan global semacam itu? Kita coba lihat dulu dari konteks misalnya mengenai data ya. Data ini kan merupakan komoditas baru ya dalam dunia digital ya. Jika dulu kolonialisme ini mengeksploitasi yang mereka cari gold ya, emas, rempah-rempah gitu. Sekarang goldnya mereka itu bukan itu, tapi data kita. Data dari negara-negara berkembang itu kan dikumpulkan ya oleh perusahaan teknologi di barat, dan data-data itu misalnya ya, apa saja sih yang mengumpulkan, misalnya Facebook, Google, Amazon, atau bahkan TikTok ya, meskipun TikTok juga dari Cina, tetapi mereka ini kan mengumpulkan, mengkoleksi data-data kita dan menggunakan data ini untuk kepentingan bisnis mereka kan, tanpa keuntungan yang sebenarnya adil bagi negara asal data itu berasal gitu ya. Misalnya negara kita itu kan tidak mendapatkan keuntungan dari
akumulasi data yang dimiliki oleh Facebook, Google, Amazon, Instagram, TikTok, dan sebagainya itu, termasuk YouTube ya. Nah, contohnya yang baru-baru ini terjadi ya, perusahaan teknologi di Amerika Serikat misalnya, mereka terang-terangan mengatakan bahwa mereka mengontrol mayoritas data pengguna internet di Afrika dan Asia. Bahkan Afrika itu saat ini di dalam perbincangan kajian budaya kontemporer itu mereka disebut sebagai negara koloni digital karena memang infrastrukturnya pun masih dikendalikan oleh perusahaan asing kan yang berasal dari barat. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada kolonialisme digital? Kita bisa melihat dari pola algoritma yang di era internet ini menjadi semacam grand naratifnya gitu ya. Nah, algoritma ini kan mengatur segalanya ya. Apa yang kita tonton, apa yang kita pilih itu ditentukan oleh algoritma. Kita sepertinya bebas memilih, tapi ya memilih yang sudah disediakan oleh algoritma itu. Nah, pertanyaannya kan siapa yang menentukan algoritma itu? Siapa yang menentukan apa yang kita lihat di internet? Algoritma media sosial memang dirancang oleh sekelompok kecil insinyur sebenarnya di Silicon Valley yang jelas di Amerika menggunakan perspektif yang sangat barat. Dan ini kan menyebabkan sebenarnya boleh dikatakan sebagai ketidakadilan digital. Contohnya, konten dari negara-negara barat akhirnya lebih diprioritaskan secara global di platform seperti YouTube ataupun Instagram. Bahasa Inggris misalnya jauh lebih diutamakan daripada bahasa lokal dalam pencarian di Google misalnya. Bahkan ya sistem AI sendiri hari-hari ini dikatakan memiliki bias rasial dan budaya karena data-data dia berasal dari perspektifnya gitu, negara maju. Nah, itu dari sisi algoritma. Nah, dari sisi yang lain kita juga bisa melihat tentang adanya infrastruktur digital yang tidak adil dan ini sangat terasakan. Banyak negara berkembang seperti kita tidak memiliki kendali yang penuh atas infrastruktur digital kita. Kita masih tergantung dengan penggunaan satelit-satelit yang bukan murni milik kita. Server, pusat data, dan kabel bawah laut juga dikendalikan oleh banyak perusahaan asing, banyak perusahaan barat. Negara-negara global selatan ya termasuk kita, akhirnya harus membayar untuk menggunakan teknologi yang sebenarnya bergantung pada data mereka sendiri. Afrika contohnya, yang paling terasa, yang paling kentara itu kan Afrika ya. Afrika itu hanya punya 1% dari pusat data dunia. Tetapi Afrika itu sendiri sebenarnya 17% populasi dunia. Nah, banyak negara akhirnya harus membayar mahal untuk mengakses layanan digital yang mana sampai hari ini masih dikendalikan oleh sebagian besarnya oleh perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika. Nah, media sosial lalu bagaimana? Apakah media sosial itu semakin menguatkan kebebasan kita atau justru kita membuat kita semakin terkontrol oleh sesuatu di luar kita? Banyak yang mengira tentu saja bahwa media sosial itu adalah ruang yang sangat demokratis, bisa bicara apa saja, bisa menggerakkan demonstrasi di sebuah negara gitu katakanlah seperti itu. Tapi sebenarnya media sosial sendiri masih mengikuti pola kolonial. Kok bisa begitu argumennya? Pertama, siapa sebenarnya yang mendapatkan keuntungan atas jangkauan media sosial? Tentu saja orang dari wilayah dunia utara ya atau Eropa, Amerika jauh lebih mudah untuk viral karena algoritma mereka lebih mendukung gitu. Atau algoritma lebih mendukung mereka gitu yang berbahasa Inggris juga. Sedangkan kreator dari negara-negara berkembang ya akhirnya berkembangnya di negaranya sendiri gitu kan. Kalau mau berkembang secara global ya mereka harus menggunakan bahasa Inggris kan. Nah, atau setidaknya kreator dari negara-negara lokal dunia selatan katakanlah kita, Asia Tenggara, Afrika ya harus menyesuaikan diri dengan standar barat gitu agar bisa menjangkau audiens secara global.
Ya contoh sederhananya lah, YouTuber dari Afrika atau dari Asia kan sering tuh mengalami demonetisasi atau uh, pembatasan jangkauan dibandingkan kreator dari Amerika Serikat atau Eropa hanya karena konten-kontennya katakanlah dianggap brutal atau dianggap tidak sesuai dengan standar moral, standar normal masyarakat Barat gitu. Nah, pada titik yang lain ada laporan yang mengatakan bahwa TikTok itu sendiri memiliki algoritma yang jauh lebih menguntungkan dan mengutamakan, termasuk YouTube ya, algoritmanya itu lebih menguntungkan yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, pada sisi yang lain, uh, jangan dikira bahwa di era digital ini segalanya bebas, karena sensor dan kontrol digital masih masih ada gitu, dan itu ditentukan oleh pemilik-pemilik perusahaan itu yang basisnya tentu saja perusahaan teknologi itu yang besar ada di Amerika atau di Eropa, di mana mereka bisa menentukan apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dibicarakan gitu. Nah, narasi kolonial semacam ini itu sebenarnya masih dipertahankan secara sadar ataupun tidak sadar. Sementara pada titik yang lain, kita sebagai negara konsumen nggak bisa apa-apa gitu, karena bukan kita yang membuatnya. Bahkan postingan tentang sejarah kolonial, ya, saya sendiri ini mungkin di YouTube, sering kali terkena shadow ban ya, atau dihapus gitu. Gerakan-gerakan protes dari negara-negara global selatan misalnya, sering itu mendapat sensor jauh lebih ketat dibandingkan kalau memberitakan protes-protes yang ringan di negara-negara barat gitu. Nah, itu baru dari sisi itu saja ya. Dari sisi yang lain, yang terakhir, yang besar juga adalah mengenai kapitalisme digital itu sendiri. Kalau kita perhatikan, orang bisa saja kaya dari YouTube, kaya dari Instagram, dari konten-kontennya, tetapi siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari media-media sosial? Ya tentu saja perusahaan teknologi itu sendiri. Dan influencer dari negara-negara Amerika, Eropa, atau global utara itu mudah sekali untuk mendapatkan sponsor yang besar. Sementara kalau kita lihat konten kreator dari global selatan seringkali dibayar lebih murah kan, karena alasannya kalau dolar lebih tinggi kan daripada rupiah. Platform seperti Facebook misalnya ataupun Google gitu, mereka mengambil keuntungan dari data penggunanya, tetapi tidak pernah membagikan keuntungan mereka kepada ya si pengguna itu sendiri yang datanya telah diambil. Ada laporan yang mengatakan bahwa Facebook itu menghasilkan miliaran dolar sebenarnya dari pengguna mereka di Asia dan Afrika, tetapi pajaknya ya tidak mereka bayarkan ke Indonesia atau negara-negara yang pengguna mereka, tapi dibayarkan ke pajaknya ke Amerika Serikat. Atau misalnya e-commerce seperti Amazon ya, yang menggunakan tenaga kerja murah, yang jauh lebih murah dibayar dari negara-negara Asia ya, atau Afrika, India ya, daripada mereka harus mempekerjakan tenaga kerja dari negara Eropa ataupun Amerika. Nah, pertanyaan terakhir yang menjadi subtopik terakhir kita adalah bagaimana melawan kolonialisme digital. Apakah kita bisa membalikkan keadaan? Nah, tentu saja agak mustahil sebenarnya. Tetapi kalaupun mau diupayakan, semoga bisa. Karena apa? Karena ketika kita bicara dunia digital ya berarti kita harus bicara infrastruktur sendiri ya. Infrastruktur digital bukan harga yang murah, teman-teman. Nah, ini butuh bukan sekedar kemauan tetapi juga keputusan politik ya. Karena untuk membangun infrastruktur digital sendiri kan kita butuh investasi dalam bidang server, dalam bidang pusat data dan infrastruktur yang mengatur atau mengelola platform-platform digital yang lebih independen. Sebenarnya di Afrika sudah mulai itu dibangun jaringan internet lokal, tetapi untuk mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing, tetapi juga tetap saja sulit untuk berkembang karena juga bukan penemunya kan. Lalu yang kedua adalah ya kita bisa
memastikan atau kita bisa juga mengkomplain adanya algoritma yang tidak adil ya. Seringkali di YouTube, di Instagram atau di platform-platform lain itu regulasi yang mengenai algoritma ini tidak cukup jelas dan semacam semi tertutup sehingga tidak bisa dipastikan apakah algoritmanya itu supaya tidak saja menguntungkan negara-negara maju berbahasa Inggris misalnya, dan lebih memberikan ruang pada konten kreator yang menggunakan bahasa lokal, terutama dalam sistem pencarian AI. AI sendiri kemudian harusnya dirancang untuk bisa bersifat plural mindsetnya, tidak menggunakan AI dengan perspektif barat gitu. Kemudian kita juga perlu meningkatkan kesadaran digital. Jadi bagaimana kita masyarakat sipil gitu ya perlu memahami bagaimana data kita itu digunakan sebenarnya, dan bagaimana kita harus cukup sensitif untuk melindungi privasi, data-data privasi digital kita gitu. Sehingga kita harus mampu memilih platform digital yang jauh lebih etis dan mendukung perkembangan entah konten kreator atau media-media alternatif yang berasal dari negara kita sendiri atau negara-negara berkembang. Kemudian selain itu kita juga jangan pernah putus asa untuk mengembangkan konten yang berbasis lokal ya, supaya kita tidak hanya bergantung pada standar barat dalam pembuatan konten. Kita bisa mendorongnya lewat penggunaan bahasa dan budaya kita sendiri agar semakin banyak ya konten-konten kita di dunia digital itu pada titik yang tertentu kita semakin memiliki tempat atau dalam algoritma dunia digital. Nah, itulah teman-teman, hari ini kita sudah belajar bahwa kolonialisme itu sendiri tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga dalam dunia digital. Jadi teknologi dan algoritma sendiri itu harus diakui kan masih dikuasai oleh segelintir perusahaan di Eropa, Amerika, dan negara-negara Barat. Sementara negara-negara global selatan seperti kita, ya tetap akhirnya menjadi pasar dan penyedia data saja gitu. Dan semoga ini semua bisa menginspirasi kita untuk berpikir lebih kritis dan membangun atau mengempower, memberdayakan diri kita dalam dunia digital dan media sosial. Tetap berpikir kritis. Terima kasih.